Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Moneri, channel yang membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di beranda Pi Network kita ada info baru. Pi Hackathon 2025 registration begin. Develop utility focus apps for price of 160.000 Pi in total. Oke. Jadi core team sekarang mengadakan hackathon lagi ya teman-teman ya di tahun 2025, dan hadiahnya di sini totalnya ada sekitar 160.000 Pi ya teman-teman ya. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa klik aja di bagian learn more ya. Oke, kita langsung aja ya cek infonya. Oke, di sini kita sudah ke websitenya. Pi Hackathon 2025 tingkatkan utilitas Pi di era jaringan terbuka. Pi Network dengan bangga meluncurkan Pi Hackathon 2025. Hackathon pertama ekosistem ini setelah peluncuran Open Network. Jadi sekarang core team meluncurkan hackathon lagi ya teman-teman ya di tahun 2025 ini. Dan tujuannya apa? Kita cek bareng-bareng ya. Hackathon ini mengundang para pengembang untuk membangun dan menerapkan aplikasi Pi yang bermakna, memberdayakan utilitas dunia nyata, menggunakan Pi dan membantu membentuk ekosistem, serta bersaing untuk memenangkan total hadiah hingga 160.000 Pi. Konektivitas eksternal Open Network menghadirkan peluang untuk membangun utilitas Pi saat ini melalui aplikasi praktis yang memberikan kasus penggunaan nyata dan utilitas bagi pengguna sehari-hari, termasuk mereka yang belum pernah menambang Pi. Mengikuti momentum pembangunan aplikasi dari Pi2Day 2025, hackathon ini mendorong pengembang untuk membuat alat, aplikasi, dan pengalaman yang membuat Pi dapat digunakan dan diakses di seluruh dunia. Kemudian tantangannya bangun aplikasi Pi yang mempromosikan utilitas Pi dengan mendorong dan memungkinkan orang-orang untuk terlibat dengan ekosistem. Hackathon ini mengusung tema umum dan terbuka untuk mendorong kreativitas yang luas. Aplikasi Anda dapat berfokus pada kasus penggunaan apapun, asalkan mematuhi persyaratan daftar mainnet dan memberikan utilitas nyata bagi komunitas Pi. Oke ya. Jadi ini hackathon terbaru ya teman-teman ya. Saya heran ya teman-teman ya, dari beberapa tahun yang lalu Pi Network ini mengadakan hackathon terus, tapi aplikasi dari hackathon tidak ada yang terpakai hingga sekarang ya teman-teman ya. Ini agak lucu dan agak konyol juga ya teman-teman ya. Kemudian pengembang didorong untuk yang pertama bersikap kreatif dengan berinovasi berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Kemudian manfaatkan kontribusi komunitas dengan membangun proyek sumber terbuka menggunakan Pi Open Source. Kemudian gunakan Pi App Studio dan aplikasi Brainstorm sebagai titik awal untuk mengubah ide awal menjadi aplikasi berfitur lengkap. Dan gunakan teknologi AI termasuk asisten pengkodean untuk mendukung pengembangan dan iterasi aplikasi mereka. Kemudian untuk hadiahnya, tim pemenang akan menerima hadiah berikut. Juara pertama 75.000 Pi, juara kedua 45.000 Pi, juara ketiga 15.000 Pi. Kemudian penghargaan honorable mention hingga 5 tim 5.000 Pi masing-masing. Kemudian cara berpartisipasi. Untuk bergabung dalam hackathon, daftar menggunakan formulir pendaftaran hackathon resmi dan bergabung dengan milis email untuk menerima informasi terkini. Kemudian bangun dan berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan Pi App Studio, portal pengembang, dan sumber daya bersama. Kemudian untuk waktunya di sini 15 Agustus ini pendaftaran dan pembentukan tim dimulai.
Peserta dapat mendaftar untuk hackathon dan mulai membentuk atau bergabung dengan tim. Kemudian 21 Agustus, hackathon resmi dimulai, peluncuran resmi hackathon. Oke, jadi untuk hackathonnya dimulai tanggal 21 Agustus ya teman-teman ya. Kemudian 19 September pemeriksaan tengah. Tim didorong untuk mengirimkan formulir pemeriksaan tengah. Proyek yang mengirimkan dapat menerima bimbingan tambahan. Potensi paparan ke komunitas PAI dan umpan balik sebelum penjurian akhir. Kemudian 15 Oktober batas waktu pengajuan akhir. Semua pengajuan akhir harus diserahkan, termasuk daftar aplikasi melalui portal pengembang, video demo, dan formulir pengajuan. Kemudian untuk ukuran tim di sini tidak ada batasan ukuran tim. Pengembang didorong untuk berkolaborasi dan membentuk tim yang fokus untuk membangun aplikasi yang lebih sedikit namun berkualitas lebih tinggi. Tim harus mengirimkan daftar anggota tim final dalam formulir pengajuan final paling lambat 15 Oktober. Oke, untuk pengajuan tim kalian paling lambat tanggal 15 Oktober ya. Perlu diketahui juga bahwa semua anggota tim harus lulus KIC PAI agar memenuhi syarat untuk menerima hadiah. Kemudian persyaratan pengajuan. Agar aplikasi Anda dianggap sebagai pengajuan yang valid untuk PI Hackathon 2025, Anda harus menyelesaikan 2 langkah. Yang pertama, kirimkan formulir pengajuan hackathon Google yang dibagikan mendekati batas waktu dengan video demo terlampir. Dan kirimkan aplikasi Anda di portal pengembang PAI. Kedua langkah ini wajib dilakukan agar dianggap sebagai penyerahan yang lengkap. Detail dan tautan selengkapnya akan dibagikan kepada peserta seiring mendekatnya tenggat waktu. Kemudian direkomendasikan pengajuan midpoint batas waktu pengajuan 19 September 2025. Untuk membantu memantau kemajuan Anda dan menawarkan dukungan, tim dianjurkan untuk menyelesaikan check-in di tengah proses. Meskipun tidak diwajibkan untuk evaluasi akhir, menyelesaikan langkah ini dapat membuat tim Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik tambahan, serta berpotensi mendapatkan perhatian awal dari pengguna dan paparan komunitas menjelang tanggal pengajuan. Kemudian pengajuan titik tengah mungkin memerlukan hal berikut ini. Yang pertama, nama dan URL aplikasi Anda. Kemudian pratinjau tangkapan layar aplikasi Anda dalam pengembangan dan rencana pengembangan tertulis singkat yang menguraikan fitur dan fungsi yang Anda inginkan. Formulir penyerahan dan persyaratan khusus akan didistribusikan langsung kepada semua peserta terdaftar sebelum batas waktu penyerahan. Kemudian formulir pengajuan plus video demo. Formulir penyerahan akhir akan didistribusikan langsung kepada semua peserta terdaftar sebelum batas waktu. Setiap tim harus membuat video demo yang menampilkan versi final aplikasi mereka. Video ini harus tersedia untuk umum di YouTube atau platform berbagi video lainnya. Dan tautannya harus dicantumkan dalam formulir pengajuan. Video demo Anda harus mencakup yang pertama pengenalan singkat yang menjelaskan aplikasi Anda dan tujuannya. Kemudian panduan fungsi dan antarmuka pengguna aplikasi Anda. Kemudian penjelasan tentang target audiens Anda. Kemudian masalah atau kebutuhan yang diatasi oleh aplikasi Anda dan bagaimana PAI diintegrasikan ke dalam pengalaman pengguna, pembayaran, login, dan lain-lain. Pastikan demo tersebut ringkas, informatif, dan total durasinya tidak lebih dari 3 menit. Oke, ini untuk video demonya tidak lebih dari 3 menit ya. Kemudian pengiriman aplikasi final melalui portal pengembang. Selesaikan langkah-langkah berikut ini untuk mengirimkan aplikasi Anda melalui portal pengembang. Yang pertama, masukkan kode hackathon, buka PAI browser dan masuk ke portal pengembang. Ketuk tombol hackathon di halaman utama, kembangkan, masuk kode hackathon 25. Ketuk bergabung, ini akan menandai akun portal pengembang Anda sebagai peserta hackathon. Kemudian membuat dan mendaftarkan aplikasi Mainnet.
Jika Anda sudah memiliki aplikasi MyNet yang sedang dalam proses, pilih aplikasi yang ingin Anda kirimkan untuk hackathon dan lengkapi daftar periksa portal pengembang sebanyak mungkin. Kemudian jika Anda ingin memulai dari awal, ketuk aplikasi baru di portal pengembang dan ikuti alur pembuatan aplikasi normal. Pilih MyNet sebagai jenis aplikasi. Lanjutkan langkah-langkah pendaftaran seperti biasa. Kemudian catatan mendaftarkan aplikasi MyNet masih memerlukan penautan versi testnet. Kemudian lengkapi daftar periksa portal pengembang sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, kirimkan aplikasi Anda untuk hackathon. Jika Anda memasukkan kode selama periode hackathon yang memenuhi syarat, tombol kirim ke hackathon baru akan muncul setelah Anda mencapai langkah daftar periksa 10. Langkah tambahkan subdomain pnet. Kemudian ketuk kirim ke hackathon, kemudian aplikasi Anda akan secara otomatis dikirimkan ke kategori hackathon. Aplikasi yang dikirimkan akan tercantum pada halaman pengajuan hackathon di tab aplikasi Pi di Pi Browser dalam beberapa minggu. Kemudian yang selanjutnya, pengaturan dompet aplikasi dan ekosistem. Persyaratan dompet. Untuk saat ini, pengaturan dompet tidak diperlukan untuk pengajuan hackathon. Tim dapat menyelesaikan langkah ini setelah acara, terutama jika mereka terpilih sebagai pemenang atau melanjutkan ke tahap pendaftaran ekosistem formal. Kemudian yang selanjutnya, kelayakan aplikasi. Setiap pengguna dapat mengirimkan hingga 2 aplikasi MyNet ke hackathon. Aplikasi harus mengikuti semua pedoman pencantuman MyNet yang diwajibkan dan harus orisinal dan berfokus pada utilitas Pi. Kemudian yang selanjutnya, kriteria tinjauan aplikasi. Semua aplikasi akan dinilai berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, penyelarasan dengan pedoman pencantuman MyNet. Kemudian utilitas Pi dan keselarasan dengan kebutuhan komunitas secara keseluruhan. Kemudian kelangkaan teknis dan inovasi. Kemudian UI dan UX. Aksesibilitas dan kemudahan navigasi. Kemudian utilitas jangka panjang pada blockchain Pi MyNet. Kemudian keunikan dan kasus penggunaan yang khas. Kemudian aplikasi juga harus yang pertama memiliki nama Inggris, memiliki logo yang sesuai dengan pedoman untuk merek dagang, memiliki deskripsi yang akurat dalam bahasa Inggris. Oke, jadi aplikasinya harus nama bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kemudian deskripsi juga harus berbahasa Inggris, serta gambar pratinjau demo yang menampilkan UI dan UX aplikasi. Kemudian integrasikan dengan Pnet, sertakan kebijakan privasi. Oke, di sini masih banyak sekali teman-teman ya yang dibahas oleh Picor Team. Untuk lebih jelasnya kalian langsung kunjungi aja di websitenya ya teman-teman ya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang Pi Hackathon 2025? Silahkan kalian komen di kolom komentar.